Bismillah, Alhamdulillah, sugeng rayu para murid dan santri. Dari video ini setelah guru memberi pemahaman sedikit tentang ilmu falak atau pitung, guru membuat kaset video dengan judul Perubahan Zaman atau Zaman Berubah. Apa guru yang dimaksud itu? Guru mengingat pada waktu mulai mendidik para murid dan santri kurang lebih tahun 2001 sampai 2003. Di situ masih ada file ya atau rekaman yang dibawa para murid, terutama ada yang membawa kalau tidak salah murid Mbah Kiai Abadan di Jawa Tengah. Itu filenya banyak. Di situ ada hal yang paling pokok itu dua seingat guru. Satu, guru sudah berjanji kepada para leluhur dan moyang bahwa kelak suatu saat Islam akan aku kembalikan kepada hitonya, Islam akan aku kembalikan kepada pemiliknya. Itu tahun 2001 kalau tidak salah, mungkin videonya masih disimpan. Lantas yang kedua, guru masih teringat dengan waktu pada tahun itu bertemu dan kumpul para leluhur sekaligus moyang. Kurang lebih tahunnya ya sekitar itulah. Guru mempunyai statement atau janji atau minta atau mempunyai keinginan para leluhur dan moyang. Kelak dunia akan saya buatkan peradaban baru. Saya bilang begitu sama leluhur dan moyang. Tapi peradaban ke depan akan aku mulai dari Pulau Jawa. Saya bilang begitu. Tapi tidak mengerti ya. Waktu dulu saya pun belum begitu tahu tentang kehidupan, tapi tidak ngerti. Ada pemahaman seperti itu dan itu sudah disampaikan guru kepada para leluhur juga para moyang. Tapi tanpa sadar, berjalannya ruang dan waktu, dengan bimbingan para leluhur dan para moyang, guru sampailah banyak hal, mengerti banyak hal tentang kehidupan, terutama tentang Islam. Sehingga tahu banyak hal-hal yang tidak baik di situ, sehingga disusun kembali oleh guru. Yang nyimpang sudah disimpangkan oleh guru, yang benar tetap diluruskan. Dalam artian mengenai tentang peradaban ke depan, para pemirsa, para murid, para santri, kalau manusia di dunia bercerita tentang agama, atau suatu keyakinan, atau suatu ideologi, itu pasti ada sesuatu yang sangat mudah tersentuh sehingga menjadikan hal yang tersinggung. Nah itulah problem sudah 1400 tahun. Tapi bila para murid, para santri yang sempat mengikuti video guru yang baru-baru, coba kalau agama, bahasa agama itu dirubah guru menjadi aplikasi, itu beda maknanya. Tatkala orang-orang yang membuat statement atau mazhab-mazhab itu diganti guru para yang punya akun, itu sangat indah, sangat linear ya dipahami. Sehingga nanti tidak menjadikan pendengaran pikiran manusia itu yang identik dengan kekerasan, dengan yang paling benar. Karena bahasanya dimudahkan oleh guru. Bagaimana coba dipahami? Agama dirubah jadi nama aplikasi. Para pembuat kitab disebut yang punya akun. Satu contoh di kaset-kaset yang lain kan sudah dikasih contoh. Satu contoh tentang kitab Talqin. Akunnya pemiliknya kan kemarin dari Empu Mudin. Sudah dihack ya sama Mbak di hacker. Sehingga jadi hal yang baru tentang kehidupan itu nanti. Satu contoh, kemarin guru menganalisa
dan berbagi juga tentang para leluhur. Coba sejak kecil kita diajarkan dari beberapa akun ya, juga dari beberapa aplikasi. Dari video tadi ada guru juga sampai membuat bahasa, membuka file ya, aplikasi yang menerangkan surat fil. Ya. Beliau belum lahir, lantas guru memberi pertanyaan, yang membuat aplikasi siapa? Nah, itu. Terus perintah sholat, Laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perintahnya belum. Yang membuat aplikasi siapa? Nah. Lantas pembuat akunnya siapa? Nah, itu kan mudah bahasa. Lantas yang jadi pertanyaan begini, guru berbagi dengan para leluhur. Nah, kalau manusia menyebut sebagai hal-hal itu dirubah dengan bahasa yang bagus, kira-kira pertanyaan kitab talqin itu nanti masih berlaku enggak ya? Satu contoh, man robbuka. Lah lantas gimana jawabannya? Kalau bahasa-bahasa itu dirubah seperti itu. Man robbuka, siapa Tuhanmu? Kan Telkomsel nanti Tuhannya nanti. Yang dari pihak lain namanya Indosat. Coba bagaimana? Nah ini ada bertanda bahwa ke depan kita kehidupan akan lebih mudah. Kita tidak akan mudah menyalahkan orang lain. Dan kita tidak akan pernah merasa paling benar. Karena pemahaman bahasa ini sangat indah, sangat mudah. Kalau kita ngomong keyakinan, kita ngomong agama, ideologi. Terjadilah gesekan yang tidak membawa manfaat dan hikmah kepada kehidupan dimanapun dan kepada siapapun. Lantas kalau ditanya, siapa nabimu? Nabinya ya saya sendiri-sendiri. Nah kan juga repot. Lantas malaikat yang dikubur itu nanti fungsinya apa? Lah kalau ditanya, kitabmu apa? Jawabannya kan nanti handphone. Coba. Kemarin guru berbagi dengan aspek sisi lain ya. Membahas tentang bahasa yang sedikit digubah oleh guru. Dari leluhur yang punya kitab, yang mengeluarkan kitab dari beberapa mazhab dan beberapa macam-macam orang-orang dulu, saya rubah jadi akun. Lantas guru berbagi sama para moyang. Mbah, lah ini yang punya akun begini. Lantas ditanya, lah kitabmu kitab apa? Saya jawabkan handphone. Lah beliau sendiri handphone tuh enggak ngerti. Sehinggalah di ruang tamu dikasih tahu sama Mbah. Ini loh Mbah namanya handphone. Coba kalau saya sejak kecil panjenengan didik Mbah. Saya ajarin di kamu, diajarin kitab kuning, kitab hikam, diajari kitab macam-macam sampai saya panjenengan ajari kitab-kitab Quran. Di alat sekarang ini Mbah ya, namanya handphone. Ini tidak hanya Al-Quran Mbah. Injil, Taurat semua di sini. Sampai tarot, kartu semua di sini. Lantas kira-kira kalau malaikat dikubur saya ditanya, kitabmu apa? Kalau saya menjawab handphone kira-kira gimana Mbah? Wong itu lebih hebat. Ya sama, beliau pun tidak bisa berkutik. Apa jawabannya? Dia cuma diam leluhur. Kok gitu? Nah satu contoh dengan memahami ini semoga juga para pemirsa, para murid. Coba kita belajar mengembangkan bahasa yang mudah ya. Jangan suka memakai kata ideologi atau keyakinan. Kata aja pakai aplikasi ini. Aplikasinya apa? Nah gitu. Oh aplikasi Islam, oh aplikasi Kristen, aplikasi Hindu. Nah ini nanti cocok dengan keadaan negara kita yang akan berkembang. Kemarin-kemarin sudah direncanakan, identitas agama sudah dicatat di kartu penduduk. Itu nanti paling ditulis aplikasi gitu. Tapi apa manfaatnya para pemirsa, para murid? Kalau toh ideologi atau ajaran atau keyakinan atau agama
seluruh bangsa, seluruh dunia, terutama di Indonesia, bahasa agama kita mulai pada hari ini, agama disebut aplikasi. Sehingga undang-undang yang dibuat oleh DPR dan MPR itu sudah tidak berlaku lagi. Karena di sana ada undang-undang yang mengatasnamakan penodaan dan penistaan agama. Sehingga manusia nanti tidak akan pernah bisa mengatakan orang lain itu salah, dia paling benar. Karena itu sebatas hanya aplikasi. Tapi kalau toh perbuatan itu nyimpang, menyakitin orang, mencuri, menipu, ya tetap dihukumi. Yang jadi problem coba bayangkan. Bahasa ini dirubah oleh manusia, kita yang rubah. Lantas malaikat yang dikubur gimana kalau nanya? Siapa Tuhanmu? Telkomsel. Makanya alhamdulillah para pemirsa, para murid, sangat bersyukur kemarin para malaikat penjaga kubur sudah dihacker sama Mbah, sehingga tidak bisa berbuat banyak dia dengan manusia. Ya, karena udah zong. Dikasih jawaban Mbah yang banyak, dia tidak bisa menjawab, sekarang zong. Semoga para pemirsa, para murid sedikit canda tawa, semoga mampu membuat cakrawala kehidupan bangsa manusia, khususnya kita generasi Jawa. Sehingga memahami agama dan ideologi, tidak seperti para orang-orang tua kita, tidak seperti orang-orang yang di sana. Anggap aja itu sebagai aplikasi. Siapa yang membuat kita pun tidak akan pernah tanggung jawab, siapapun tidak tahu. Bagaimana kita membuat kerukunan, kedamaian, atas nama ketuhanan dalam satu yang disebut kasih sayang, saling merahmati, saling mengingatkan, bukan saling menjustis, dan bukan saling menghakimi. Semoga bermanfaat di dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.